Tua Gapa. Halo kawan dan lawan bugil. Sekarang lagi ketemu nih sama founder dari Pinnacle. Mungkin udah pada tahu kan produk Pinnacle seperti apa aja. Nah, kita ketemu dulu dengan orang-orangnya. Di sebelah kanan saya ada Mas Oki, sebelah kiri saya ada Mas Bowo. Buat pertanyaan-pertanyaan mungkin standar ya Om ya. Tapi yalah, kita jangan berat-berat lah. ngobrol aja lah, sambil ngopi gitu. Ngobrol tipis-tipis. Ini Om, apa sih yang jadi inspirasi dari brand Pinnacle ini? Inspirasi. Ini siapa dulu nih, gua apa? Siapapun yang Inspirasi ya pertama ya karena berawal dari keresahan sih dulu kita kan apa ya juga pemakai senang pakai produk-produk outdoor ya terus kita coba bikin produk ada ke ini juga sih ada kenapa sih kalau pakai produk lokal tuh kadang kurang serak gitu kurang gimana gitu ada yang kurang gitu kenapa kita coba bikin terus kita melihat dari sisi-sisi yang kurang bagian apa terus yang kiranya harus diperbaiki seperti apa mungkin lebih ke keresahan pribadi terus kita coba bikin produk awalnya cuma iseng-iseng terus akhirnya kok pasar menerima responnya bagus akhirnya ya kita coba jalanin akhirnya kita banyak belajar sih dari situ akhirnya banyak belajar dari masukan-masukan teman-teman dari konsumen dari beberapa orang terdekat lah akhirnya ya banyak ini sih ya banyak masalahnya juga banyak ya. Suka dukanya banyak lah ya dari situlah dari pengalaman sih dari jam terbang akhirnya kita banyak belajar dari kesalahan buat membangun produk buat membangun produk karena basically sih kita sebenarnya bukan orang produksi gitu akhirnya pengguna akhirnya kok ya mau nggak mau kita dalami kita pelajari ternyata ya dunia produksi itu seperti ini gitu apalagi kan produk kan produk yang memang harus memiliki syarat secara fungsi secara apa sih ya peruntukan seperti apa bahan baku ya dari hulu sampai hilirnya emang harus benar-benar dipikirin itu sih yang jadi tantangan kita sih dan itu sangat menarik dan sangat menarik banget. Nah, Om Bowo gimana Om Bowo? Ya, terima kasih Kang Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kaku ini kalau di depan. Pemalu katanya. Pemalu kalau lagi ngobrol di kamera. Kita orang-orang pemalu. Jadi sebelum membuat produk Pinnacle dulu kan memang kita pemakai ya. Tadi Mas Oki bilang memang kita pemakai produk-produk outdoor gitu loh. Terlebih kalau misalkan kita lagi hunting ya. Kalau di Bandung itu Cimol ya. Cimol kalau di Senen. di Jakarta itu ada Senen. Kita termasuk penyuka barang-barang second juga gitu. Nah, dari situlah saya coba untuk memikirkan gitu kenapa kita nggak bikin produk sendiri gitu. Dulu memang dari awalnya Pinnacle ngejual produk-produk termasuk dari Kang Indra juga saya pernah beli gitu, untuk dijual lagi itu ya namanya sama pedagang kan saling tukar menukar barang lah bisa yang penting bisa dijual dan dapat margin buat kita. Nah setelah kita kurang lebih berapa lama ya itu ya 3 tahun lah 3 tahun 1 tahun 2000 itu bisnis online itu jualan barang-barang second. Terus tahun 2015 atau 17 sama Mas Oki 16 ya 2016 baru mulai ketemuan juga. Ya 2016 saya coba gandeng Mas Oki bagaimana sama Mas Oki juga pengguna second per orderan juga gitu.
pakai barang-barang second. Ya udah deh kita coba ngebangun brand. Ya udah akhirnya Pinnacle sendiri jadi brand gitu. Terus dari Mas Oki kan, kalau dulu kan Pinnacle itu logonya itu kalau nggak salah itu serigala, beruang itu yang desain sama Mas Oki. Cuma yang desain Mas Oki. Tapi belum gabung Mas Oki-nya. Baru saya melakukan sendiri, jual beli lah, jual beli barang itu. Akhirnya tahun 2016 ya udah kita benar-benar mikirin bagaimana kita menjual produk aja. Akhirnya saya minta ya udah sama Mas Oki dibuatlah logo baru sekarang dari Pinnacle, dan sampai sekarang masih digunakan. Dan setelah itu mulai berkembang akhirnya cukup lumayan bagus gitu, respon pasarnya bagus. Kita pertama proses itu sebenarnya kita bukan celana. Kita lebih ke kayak aksesoris ya, kecil-kecilan gitu. Awalnya ini pokoknya pots gitu. Pokoknya produk-produk pendukung lah. Aksesoris buat packing terutama ya. Berawalnya dari situ ya sebenarnya. Idenya dari Dan situ. saya tahu Pinnacle itu dulu ID Kaskus ya. Iya. ID Kaskus. Terus jualan di pasar ONC yang saya ingat logonya udah familiar gitu. Jadi pas keluar produk sempat penasaran sih siapa yang punya, dan ternyata Pinnacle itu punyanya Mas Bowo gitu sama Mas Oki. Nah, produknya yang sekarang lagi jadi favorit dari konsumen itu produknya apa? Kalau dari penjualan ya, core bisnis kita memang lebih ke bottom ya, pants bottom ya, celana panjang pendek gitu. Gitu. Memang kita ngelihatnya kalau produk celana itu kan orang pasti akan membeli paling enggak sebulan itu bisa sekali, bisa 2 kali gitu. Beda sama yang kayak backpack ya gitu. Jadi kita lebih konsumtif di celana. Lebih konsumtif gitu. Jadi dan kita ngelihatnya kalau bisnis di sandang, pangan, papan gitu. Sandang itu yang ya udah sandang dulu deh, kita coba untuk ya udah celana seperti itu. Itu jadi core-nya dan masih jadi favorit ya sekarang. Masih jadi favorit. Mulai tahun berapa tuh Pinnacle mulai memproduksi? Soalnya yang saya tahu kan Pinnacle awalnya dari teman kantor ya berarti dulu ya. Iya. Teman kantor terus akhirnya memilih untuk membangun Pinnacle gitu. Iya. Itu awalnya dari tahun berapa Pinnacle? Dulu itu waktu zaman sebelum ada produk Pinnacle original gitu, itu kan masih jual produk importnya. Itu dulu kita buka toko tuh di garasi, di garasi kantor, tempat kita kerja. Dulu itu lucu banget ya, pokoknya kita kerja di kantor itu, tapi diizinkan untuk buka usaha di garasi kantor tersebut. Udahlah kita bikin, terus kok ya kayaknya ini kalau usaha tuh jangan setengah-setengah lah, kita coba bikin satu produk deh. Ya tadi yang pertama kan kita, yang paling pertama itu bikin pouch, bikin kantong, bikin aksesoris lah, produk pendukung untuk organize barang. Terus kita bikin celana. Nah terus akhirnya kita sebenarnya nggak menyangka sih respon pasar terhadap produk kita, terutama yang celana ini. Celana diterima bagus, akhirnya ya udahlah, kita kalau memang mau terjun ya terjun aja. Tapi kita berdua ini kebetulan kita punya kesamaan lah, punya selera yang sama. Terus kalau ngobrol nyambung, kalau ngobrol sesuatu itu tuh klik terus gitu. Akhirnya yaudah kita coba jalanin, kita coba bikin produk. Itu juga dulu produk itu bikinnya kita ke penjahit pinggir jalan. Pertama kali lucunya kita ngasih ke ini penjahit yang dia mangkal di bawah jembatan, yang tukang permak. Permak tukang jeans permak gitu jeans, ya. soalnya kita kasih ke dia. Kita
dulu tuh seneng permak di dia, Nah. hasilnya kok cocok. Nah. Terus kita coba deh bikin, dia juga seneng bikin, hasilnya wah kayaknya cocok juga nih, terus kasih lanjut, tantangan lanjut. terus, kasih tantangan terus. Kita kasih tantangan, kok dia bagus ya hasilnya. Akhirnya yaudah deh kita coba ngobrol, duduk bareng, yuk kayaknya kita mau serius nih bikin produk dengan si penjahit tersebut. Oh, jadi langsung ngobrol sama Akhirnya penjahitnya juga. akhirnya kita hire, nanti kita hitung-hitungan gimana ya. Kita juga sempat mikirin, ntar kedepannya gimana nih ya, kita kan nggak tahu nih. Karena dunia produksi kan kita bener-bener nol dulu. Jadi kita banyak belajar dari dia juga. Mesinnya, beli mesin apa, ini untuk apa, kebutuhannya untuk apa. Dulu kita berapa mesin sih awal-awal tuh? Kalau awal kita pertama masih namanya Kang Iwan. Jadi ya tadi udah dijelasin sama Mas Oki, kita ketemu sama Kang Iwan itu ya nggak disengaja. Dia memang penjahit keliling dan saya lihat dia punya potensi mau dikembangin, dan dia orangnya istilahnya kita lihat tahan banting lah. Dan orangnya benar-benar konsisten. Akhirnya kita maklum dulu ke dia. Berapa celana lah, 20-30 celana dikerjain di rumah. Kerjain di rumah dia di daerah Cibinong. Tapi lama-kelamaan dia kewalahannya, Mas kayaknya mesin jahitnya Harus nambah gitu loh. Ya akhirnya kalau misalkan seperti itu ya mendingan bagaimana kalau kita kerjasama gitu loh. Kang Iwan kerja di kita, di Pinnacle gitu loh. Nah nanti seperti apa, kalau penjahit itu kan sebenarnya dia udah udah mindsetnya itu dia borongan ya. Jadi borongan itu dia per minggu gajian seperti itu. Akhirnya kita dorong, kita kasih ya masa seterusnya itu kan seperti ini gitu loh Kang Iwan gitu loh. Saya juga pengen berkembang pekerja Pinnacle kelak bisa lebih, maju juga. Ya bisa maju juga. Akhirnya dia tertarik gabung. 2017 kita ngontrak di daerah Menteng atas, dikontrak di situ, terus beli mesin ya nggak banyak lah, ada 4-5, lama-lama ya udah kita terakomodir mengenai mesin. Nah setelah itu yang paling agak kesusahan dulu ketika udah ada mesin, tenaga kerja. Dulu kan kita pernah bahas ya waktu kita di Bandung gitu loh, bahwa marketer di Bandung pun juga mengatakan bahwa betapa susahnya mencari penjahit yang benar-benar konsisten. Bagaimana dia mengenai prosesnya itu, kalau A, B, C ya jadinya harus sesuai gitu loh. Itu kadang kita mencari penjahit lompat. Cari penjahit lompat. Itu sebenarnya seninya kita, tantangan kita bagaimana sangat itu challenge yang paling besar. Itu jadi challenge kita buat bagaimana kita bisa maintain buat penjahit biar gak lompat-lompat itu seperti apa gitu. Ya alhamdulillah akhirnya kita kasih istilahnya beberapa masukan bagaimana next kedepannya Pinnacle ini ya kita dengan PD gitu loh, walaupun memang belum ada penjualan yang signifikan gitu loh, tapi kita udah bismillah, kita yakin mampu gitu loh. Akhirnya beberapa penjahit dapat, kita waktu itu di Jakarta udah mendapatkan kalau nggak salah ada sekitar 10 penjahit, alhamdulillah. Nah tahun 18 masih di sana sih. 18 masih di sana ya. 2 tahun kita masih di tempat yang sama. Akhirnya 2019 kita expand. Kita coba memberanikan diri lah, karena kita nggak bisa momentum yang bagus gitu ya pasarnya nerima, ntar sayang kalau kita tidak maksimalkan. Akhirnya di 2019 kita expand. Kita buka tambahan workshop workshop di Bandung. Di Bandung ada kita di tahun yang sama kita buka 2 tempat 2 workshop di Bandung. 2 workshop. Ya
apa ya sebenarnya yang paling PR terbesar itu dia memaintain para penjahit ya. Apa ya gayanya penjahit kan dia memang apa lompat-lompat dia kerja di mana pasti karakternya tuh bagaimana biar bisa dia tetap di kita tetap gitu di ya. Pinnacle dan memahami karakternya Pinnacle. Nah itu yang Yang paling susah. susah banget. Yang berat ketika udah maintenance, yang selanjutnya mengenai dia ngerokok. Ngerokok itu kan buat kita kan ketika proses kecepatan apinya, baranya itu kan pengaruh gitu. Iya betul. Nah itu sangat pelan-pelan kita mengedukasi ke tim kita, penjahit kita gitu loh, bahwasanya ini loh kalau kayak gini, ini gimana kalau seperti ini gitu. Kan nanti yang rugi kita juga, Pinnacle juga gitu. Nah, akhirnya memahamin, ya alhamdulillah sampai saat ini Etos kerjanya sudah kerja baik ya. sudah ngikutin gaya kita lah. Kita juga walaupun memang kita istilahnya style kita konveksi, tapi kita mau mengarahnya itu ya bagaimana konveksi ini profesional. Ya. Seperti itu. Meskipun rumahan tapi Ya. kita tetap bisa profesional seperti garment besar gitu. Iya. Jadi awalnya dari penjahit keliling dengan produksi 20 sampai 30 piece per bulan gitu. Iya masih dikit Iya, banget masih sih. dikit lah. Terus akhirnya sekarang saya lihat sih udah jadi raja ya. Rajanya celana yang trendy Amin, gitu. amin. Buat dipakai buat outdoor ya Pinnacle buat saat ini, meskipun masih ada brand major yang menurut saya sih biasa aja gitu. Kalau Pinnacle punya keunikan gitu, karena mungkin dibangun dengan idealisme sebagai pengguna, pasti kan yang dicari kenyamanan ya Om ya. Iya. Nah sekarang udah berapa banyak per bulan gitu memproduksi celananya? Per sekarang ya sampai saat ini ya. Iya. Per bulan itu kita rata-rata bisa memproduksi 2.000 sampai 3.000 ya. Iya. 2.000 sampai 3.000 pasang. 2.000 pasang. 2.000 sampai 3.000 lah per bulan. Tergantung dari tipenya ya. Kalau misalkan cuttingan banyak yang banyak cuttingan lah. Ada beberapa cuttingan itu ya kalau misalkan agak susah berarti ya maksimal sebulan itu 3.000. 3.000. Yang susah ya, yang susah itu 2.000, kalau yang gampang itu 3.000. Iya. Dan itu terserap selama sebulan dengan jumlah segitu. Alhamdulillah terserap sih. Masih ya pasarnya sih masih keterima. Jadi per bulan itu kurang lebih 2.000 piece lah yang keluar ya. Nah, jadi udah tahu kan nilainya berapa per tahun gitu. Nah, mungkin bisa bantu buat orang yang pengen usaha. Awalnya modalnya perlu berapa banyak sih buat bikin brand itu? Modal Yang dialamin Pinnacle ya? sebenarnya modalnya kalau berapa? bicara awalnya? modal nih, modal secara finansial sih sebenarnya nggak banyak. Kita berangkat awal itu kita modalnya berapa ya? Nggak ada. Kalau modalnya sebenarnya kita kalau dibilang dengan angka kita nggak banyak mengeluarkan. Mengeluarkan itu ada keberanian kita lah. Ya. Kalau misalkan kita sebutin angka sebenarnya nggak terlalu Nggak besar gitu loh. Bagaimana kita bisa mampu lah. Dalam artian saya pernah jangan takut ketika berusaha itu hanya yang dipikirkan ketika utama usaha itu uang. Sebenarnya bukan. Ya. Keberanian dulu. Ya. Tapi kadang orang berpikir kalau udah ada berani tapi nggak ada uang gimana ya? Itu. Soalnya tiap orang kan beda-beda Ya. gitu. Ketika punya uang banyak, ketika tidak dia punya keberanian atau pemikiran yang matang ya belum tentu bisa gitu. Kecuali kalau misalnya orang udah berani, punya plan yang bagus, jelas arahnya kemana, pelan-pelan pasti ketika nggak ada uang dikit-dikit pasti akan bisa jalan ya. Bisa jalan itu. Jadi makanya kalau misalkan di Pinnacle sendiri kan Mas Oki juga punya peran penting gitu. Dan peran penting kalau saya boleh bilang bagaimana produk Pinnacle ini di-develop gitu, punya karakter kuat kayak gitu. Ya. Tiap pekerja Pinnacle memang punya skill beda-beda gitu. Ya. Ada yang dia jagonya di planning, ada
ada yang jagonya dia di di proses cutting, desain, ada yang dia berhubungan dengan produksi kayak gitu. Jadi ketika seseorang itu mau berkembang, ya pelan-pelan kita akan arahkan gitu. Nah, sekarang utama kita adalah bagaimana mengembangkan SDM sekarang yang lagi PR kita ya. Bagaimana kita SDM kecil, kita nggak banyak pekerja, tapi pemberdayaan mereka itu bisa pegang semua gitu. Itu. Total udah berapa sekarang yang bergabung dengan Pinnacle? Kalau di HO berapa? 50-an kali sama. Kalau di Jakarta 15-an, ya 50-an lah sama yang di Bandung. Sama yang di Bandung. Termasuk dengan yang jahit gitu ya. Sama Iya. yang jahit. Totalnya sekitar 50 orang. Iya. Lumayan banyak juga. Sebenarnya sih dasar kita membuat produk itu sebenarnya sih intinya ya tadi balik lagi yang modal gitu, balik lagi ke modal. Sebenarnya tadi bicara modal, kalau bicara nominal sebenarnya bukan jadi patokan orang untuk berwirausaha ya. Sebenarnya yang pertama tadi keberanian, kedua pastikan usaha kita tuh punya pemikiran jangka panjang, jangan jangka pendek gitu. Kita mau ngapain jangka panjang ini nih, mengatur, terus juga mengaset strategi gitu, melihat peluang sebenarnya sih. Kalau kita kan melihat celah yang ini tidak dilakukan di area sini. Sebenarnya mau usaha apapun gitu ya, kita kan Pinnacle juga terbilang baru gitu. Kalau bicara persaingan juga besar banget. Indonesia tuh sangat pesat dan sangat lumayan ketat gitu ya, tapi kita melihat celah, melihat ini bisa kita kembangkan, ini bisa kembangkan. Nggak melulu soal uang, tapi kita melihat dari sisi kita membuat produk tuh intinya satu tuh harus berkualitas, konsisten, inovasi, sama amanah. Gitu. Amanah aja kita membuat produk tuh ya, kita menjaga amanah lah gitu. Kepuasan pelanggan, konsistensi. Kalau itu sudah sudah diterima dan sudah bagus, secara otomatis otomatis akan berjalan dengan sendirinya gitu. Ada usaha dan ada hasil juga jadi ya pasti. Sebenarnya kalau dalam marketing ya, dalam pemasaran kita juga nggak hebat-hebat banget gitu. Cuman bagaimana dari awal yang makanya tadi Mas Oki bilang gitu. Kalau misalkan produk udah tahu kualitasnya, memang kita masih tetap ya, ketika ada komplain ya akan kita terima gitu, kita benar-benar benahin gitu. Makanya yang penting adalah kita kualitas harga mati gitu. Nah, dari situlah ketika kualitas sudah bisa dibentuk dengan sendirinya kan, orang memakai produk ini ke mouth to mouth, dia ngomong mulut ke mulut ke orang. Oh ini bagus nih, dengan sendirian kan berjalan. Betul. Jadi kita marketing nggak usah ngeluarin biaya besar, bla 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 lah. Yang penting itu jelas itu. Ketika udah kualitas sudah dibentuk, kayak ini Insan juga saya lihat udah mantep lah. belum Out of the box lah. Iya, udah beda dari lain lah gitu. belum. Itu masih proyekan iseng aja, proyek kreatif aja. Dulu kita juga Pinnacle iseng juga loh, Kang Indra. Benar, kita iseng juga. Makanya tadi kan dari awal kita iseng, suka produk outdoor. Bagaimana kalau misalnya kita ngembangin gitu. Gitu. Moga-moga dah kalau misalkan ini benar-benar tetap fokus, jalan pelan-pelan, insya Allah. Amin. Amin. Ada peran orang lain nggak Om di saat ngebangun si Pinnacle ini? Misalnya investor atau melibatkan bank gitu. Misalnya, kita perlu suntikan dana nih gitu, buat mengembangkan si Pinnacle ini. Itu sempat dilakukan nggak? Sebenarnya gini, kita punya kesamaan prinsip dalam berbisnis itu. Yang harus kita jaga adalah satu, bisnis itu dibangun jangan pernah melakukan berhubungan sama riba. Kita sangat menjauhi banget. Kartu kredit kita nggak pernah punya. Kita kalau nggak punya uang ya jangan memaksakan. Mau dulu ya momentum banyak pasar meminta gitu. Kalau memang kapasitas kita sekian ya memaksimalkan dengan kapasitas yang ada aja.
apa sih investor atau pinjaman uang dari bank, kita nggak pernah. Kita nggak Jadi- mau. Jadi Mending murni kita dari apa yang kita usahakan Iya, semua. kita tumbuh aja. Bisnis yang tumbuh, yang pelan-pelan, yang berkah, amanah, jangan pernah melakukan hutang dengan siapapun gitu. Sepakat. Rencana apalagi sih yang pengen dikembangkan dari Pinnacle? Selain core-nya di celana gitu kan. Kan sudah mulai banyak juga aksesorisnya sudah didukung ya, seperti tas pinggang gitu. Apa sih yang lagi di develop sama Pinnacle ini? Siapa tahu bisa kasih bocoran dulu gitu yang supaya dinanti juga gitu. Orang-orang yang penasaran dengan produk ini apa? Si Pinnacle ini, soalnya saya akuin produk Pinnacle ini keren. Sangat keren. Sangat berbeda dengan yang lain. Karena dibangun dari idealis pengguna itu seleranya akan sama gitu. Iya. Antara produsen, pemilik brand dengan pengguna, seleranya jadi sama gitu. Gitu. Nah, apa sih yang lagi dikembangkan lagi sekarang? Yang lagi dikembangkan dia sebenarnya kan kalau bicara produk outdoor tuh banyak banget ya, ribuan bahkan lah, ribuan artikel lah. Dan itu terus berkembang dan terus berinovasi ya. Kalau sekarang sih kita di Pinnacle tuh ngebagi ada 5 kategori itu. Satu, kita ada tops itu produk atasan, bagian atas kaos, jaket atau apalah, vest. Terus kita Topi. punya bottom celana, terus punya pack itu yang berhubungan dengan backpack, tas lah semualah, aksesoris. Dan yang terakhir itu yang footwear. Footwear itu yang kita launching di tahun ini di bulan Maret waktu Indofest ya, Indofest tahun 2020. Sebenarnya kalau kedepannya mau apa, banyak sih, banyak banget. Tapi kita tipe yang nggak mau gerasak gerusuk. Karena semua produk yang kita develop itu harus benar-benar benar-benar syarat dengan fungsi. Pertama, peruntukannya udah jelas, jangan sampai nanti produk ini peruntukannya untuk apa, terus untuk dipakai untuk apa gitu. Terus material bahan juga sama hasil inilah finishing ya, hasil produk tuh memang benar-benar harus sesuai dan maksimal gitu. Makanya kalau orang banyak bilang Pinnacle jarang bikin keluar produk ya, bukan nggak mau bikin banyak produk. Kita banyak yang kita bikin sampel itu banyak banget, sebulan tuh bisa berapa kali bikin sampel ya. Tapi ya kita melihat, oh ini kayaknya mungkin bisa jalan, oh ini nggak bisa jalan, kita tunda dulu kapan. Ya paling itu sih pertimbangannya. Kalau untuk dalam waktu dekat, produk-produk tas kali ya kita mau coba. Backpack mungkin ya. Karena dari banyak teman-teman juga kapan nih gitu ya? Udah ada request buat ada produk itu. Iya, kita juga sebenarnya nggak ada keahlian di tas ya, karena kan kita bikin produksi sendiri. Pada saat kita dihadapkan dengan produk yang belum pernah kita pegang gitu, ya kita belajar dulu sampai kita tahu, baru kita pede. Ya. Itu sih sesuai dengan standar kita aja. Sesuai dengan standar aja. Dari kita udah nyaman, baru bisa dirilis produknya gitu. Iya, kita banyak tanya dulu, tanya ke siapa yang memang expert ya, tahu produk, atau kita riset ke brand-brand luar gitu. Brand luar lagi apa sih? Kita adaptasi secara teknologi, bahan baku, oh ada inovasi apa, nah itulah yang kita serap dari banyak brand-brand dari luar sih. Ya, referensi buat produk sendiri gitu ya. Iya. Jadi ada tas ya ke depan dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan. Tas, jaket yang udah ada ya. Jaket juga baru dua artikel. Oh, jaket baru dua. Nah, yang jadi favorit produk tipe apa? Kan fokusnya di core-nya di celana nih. Di celana. Nah, yang paling banyak di pesan orang apa ya?
Yang tipe apa yang paling ini? Sebenarnya sih tipe pertama kita sih yang seri Outlaw itu yang sebenarnya itu seri pertama kita bikin produk celana itu seri Outlaw. Karena apa ya, kita punya keterbatasan bahan baku yang tidak bisa panjang umurnya, akhirnya ya kita apa ya, kita sebenarnya kalau dari semua seri sih kita melihatnya hampir rata-rata sih, Rata ya semua. hampir rata-rata gitu, cuman tinggal kembali ke konsumennya melihat dari sisi harga atau model gitu kan, balik lagi. Iya. Tapi hampir rata-rata sih. Nah kalau favorit dari yang punya merek apaan? Favorit Yang puas banget gitu dengan produknya, tipe ini gitu. tipe mungkin tipe Tabia Evo ya, Barit ya. Hampir rata-rata sih, bingung. Iya. buat Mas Oki sama Mas Bowo yang paling favorit, merasa puas banget dengan produknya yang Kalau produk apa? puas sih Ya kalau semuanya mungkin puas gitu. Iya, Karena iya. udah jadi kan, pasti produk jadi pasti puas gitu. Cuman yang sangat berkesan gitu. Ini yang jadi produk gua banget gitu kasarannya gitu. Kalau saya lebih cenderung ke Vieta. 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 Jadi Vieta itu sebenarnya memang produk yang udah discontinue ya. Discontinue dan next kita ada akan ada namanya tipe Vieta 2 gitu loh. Kenapa Vieta itu nyaman ya? Karena buat saya cuttingan sebenarnya, makanya tadi kan kita udah bahas ya sama Mas Indra ya mengenai cuttingan gitu loh. Cuttingan memang setiap celana bahan ya, yang berhubungan dengan bahan itu berbeda-beda gitu loh. Makanya kita selalu hati-hati ketika kita mengeluarkan produk tipe baru gitu lah. Terlebih celana. Ketika seseorang udah pakai celana tipe A, kita mengeluarkan tipe B, itu mungkin akan beda gitu. Bahannya beda, dan ketika di cutting kan ketika elastisitas celana kan beda-beda. Iya. Itu yang kekhawatiran kita itu kadang seperti itu. Makanya kita sering ngembangin gitu bagaimana supaya cuttingan ini tipe A sama tipe B itu bisa sama gitu. Nah, balik lagi ke selera pribadi saya ya, karena Vieta itu buat saya kantong bisa ada dua resleting di depan, terus di belakang ada satu resleting. Itu buat saya cukup ya, nyaman lah. Itu. Dan itu jadi favoritnya Mas Bowo. Cuman memang ada yang kekurangan ya, kalau saya bilang ya, ini jujur buat saya itu memang belum ada busetnya ya, belum ada sujanya. Kalau tipe Vieta itu belum ada. Buset itu kita coba model ada itu tipe Tabia Pro, Evo juga ya, Evo Outlaw Evo itu udah mulai ada sujanya. Jadi suja itu bagian bahan yang diperlebar di bagian selangkangan. Iya, seperti gitu. itu. Nah, buat Mas Oki, produk apa yang jadi favoritnya? Saya lebih kayak, kalau kasih sih Tabia Evo sih, yang Tabia Evo yang keluar tahun ini ya. Karena menurut saya itu dari proses develop sampel sampai rilis itu butuh apa ya? Karena ngelihat dari cuttingnya memang dia paling beda sendiri. Tabia Evo paling beda sendiri, dan alhasil sih pasar menerimanya bagus, alhamdulillah banget. Makasih juga buat pemakai yang sudah coba dan banyak respon juga yang positif, puas juga. Karena kita kalau bikin produk itu pengen biar ada sesuatu yang beda gitu. Karena kan kalau bicara celana ya celana gitu. Cuman apa sih yang kira-kira orang bisa lihat, oh ini beda atau oh ini unik gitu. Mungkin salah satu yang di seri Tabia Evo sih saya paling suka Mas Oki ya. Terus mengenai
Oh, ya udah. review yang Udah, nanti kemarin aja. sempat dibikin gitu waktu Oke. saya ngobrol sama Om Riksa. Ah, Gimana pendapatnya Om di saat ada masukan seperti itu? Iya ntar. iya Akan itu ntar. apa ya, karena kita juga belum punya apa sih, karena kita belajar semuanya Lagi bikin serba konten. sendiri gitu. Hmm. Kita cari browsing juga di internet Nah, sendiri. Iya, kita, nanti balik ke nanti. kita diskusi juga dengan orang produksi, tapi kita belum pernah Oke, ketemu terus dengan nyambung. expert gitu. Nah. Kemarin Om Punto, Om Riksa ngasih masukan itu, aduh itu luar biasa sih buat kita. Jadi kayak wah kapan ya bisa ketemu ngobrol gitu, bisa konsultasi. Nah, Om Riksa juga kan ngajakin tuh, ayo bikin aja forumnya, ntar kita diskusi bareng gitu Iya, kan. iya, iya. Wah, setuju banget Setuju banget itu. Setuju banget. Ya kita Karena- kumpul maker semua gitu kan. Bisa sharing-sharing. Sharing-sharing. Ya kita juga pengen sih sharing-sharing. Ya. Kalau bisa berbagi kan ya kenapa enggak gitu. Ya, apalagi kan dia expert yang udah beberapa tahun di Iya. menjadi Iya. QC brand luar gitu kan, Iya, yang, iya. yang jadi idola kita gitu produknya gitu. Gitu. Terus dia nggak minta bayaran gitu, Aduh. cuman tinggal ayo ngumpul aja kapan, tentuin waktunya gitu. Nanti dia atur jadwal dia buat ngumpul bareng gitu. Bagus, setuju. Bagus. Itu keren banget ya. Jarang ada orang yang begitu yang mau berbagi Dia, ya. dia emang orang pinter yang sangat baik untuk berbagi ilmunya gitu. Iya. Itu yang menarik. Iya. Karena dia pengen banget brand lokal itu bisa berkembang gitu, dengan bisa mirip lah dengan yang luar gitu. Masalah kenyamanannya gitu kan. Iya. Nah, yang jadi titik balik Pinnacle gitu. Dari yang asalnya penjahitnya tukang keliling gitu sampai akhirnya punya workshop sendiri. Titik baliknya kapan sih, Om? Maksudnya gimana nih titik balik? Bisa ngebangun workshopnya itu gitu. Jadi momen apa sih yang bisa merubah itu, yang awalnya cuman jahit cuman 20 piece, 30 piece gitu, yang akhirnya ada satu momen yang akhirnya bisa ngebangun workshop sebesar sekarang gitu. Sejak kapan itu? Kerasanya gitu. Itu tahun 2018. 2018 itu kita ngelihat membuat ya. Jadi sebenarnya 2017 itu sebenarnya kita Sudah ada. sudah ada. Cuman kan 2017 itu kan saya sama Mas Oki masih setengah-setengah gitu. Ada materi setengah-setengah itu ngebangun Pinnacle-nya ini masih setengah-setengah. Setengah badannya masih kerja, setengah badannya masih ngurusin di Pinnacle gitu. Jadi belum fokus. Akhirnya tahun 2018 itu 2017 saya udah punya konsep bagaimana punya visi, punya misi untuk kedepannya seperti apa Pinnacle gitu loh. Akhirnya 2019 resign ya. 2019 yang jadi 2019 momentum yang besar sih Itu, buat Pinnacle. Momen besar buat Pinnacle itu itu kita 2019. resign, akhirnya kita kembangin punya konsep yang jelas, dan kita tetap pengen ya, contohnya kita sebenarnya orang-orang yang di balik layar gitu loh, orang yang nggak mau tampil di muka umum, kita lebih cenderung ke belakang gitu loh. Tetap kita memantau pergerakan gitu loh, bagaimana sosmed, kita coba kayak gini, lagi demamnya ini gitu loh. Nah, kadang juga kita welcome gitu, misalkan ada teman kita sesama marker outdoor datang ya, kita coba sharing, berbagi. Nah, contohnya Mas Indra nih, kita baru benar-benar akrab kan kita waktu di pameran di Bandung, ya, ya. di Bandung itu itu mungkin baru pertama kali ketemu ya. Pertama kali ketemu setelah ketemu di Caldera. Oh iya, itu ketemu di Caldera udah lama banget itu. Lama banget, 2000 berapa. Itu nganter bareng kan ya? Iya, nganter bareng itu. Itu akhirnya Mas Indra main ke sini kan. Ya, moga-moga aja hubungan silaturahmi ini bisa terus terjaga. Amin, sama amin. Kang Indra. Terus kalau misalnya ada maker lagi, ketemu lagi. Makanya tadi bagus tadi ya, misalkan ada Om Punto ngumpulin para maker yang benar-benar mengembangkan, ya kita antusias nih kapan mau diadain. Nah, tinggal Kita maker mau lainnya diadain mau apa gitu. enggak nih. Kalau maker lainnya ayo mau tertarik gitu, mungkin kita bisa bikin forumnya gitu, forum buat diskusi aja gitu, nggak perlu formal mungkin gitu ya. Iya, kita juga
apa namanya, kita dikritik silakan mau mengkritik kita Pinnacle. Makanya kemarin Senang kita banget kita senang dikritik. kita, apalagi kemarin Om Kunto mengkritik ya, dia expert ya, dia dalam artian dia paham mengenai produk gitu loh. Ya kita welcome gitu, apalagi kritiknya itu kita membangun gitu loh. Bahkan kita mau apa namanya, mau pengembangan mau nggak mau kan harus dikritik gitu. Iya, iya. Oh kritik ini dikembangin lagi, kritik ini kembangin lagi, biar supaya produk benar-benar punya apa namanya ya, punya value bagus lah. Iya. Tadi juga Kang Indra juga apa namanya ngeritik celana ini, ya kita terima gitu loh. Memang kita tadi udah kasih tahu bahwa memang kita belum menemukan bagaimana cara benar-benar cara membedakan cutting ya, apakah ada triknya gitu loh. Yeah, yeah. Makanya nanti kita kalau misalnya ketemu sama Om Kunto pengen gitu loh, ada bedanya nggak gitu loh mengenai cutting bahan yang Stress sifatnya dan ya rigid gitu ya. seperti itu kan. Oke deh Om, makasih banyak nih informasinya. Mudah-mudahan sih Sama-sama. bisa menginspirasi teman-teman lain yang Sama-sama, Kang mungkin Indra. mau usaha juga gitu. Ternyata Pinnacle itu tidak menggunakan investor maupun pinjaman bank gitu. Jadi dengan modal yang ada, teman-teman bisa kok jadi maker meskipun kecil-kecilan, ya siapa tahu mimpinya bisa tertanam dan bisa besar seperti Pinnacle gitu. Ya Om. Amin, amin. Amin. Ya gitu aja. Terima kasih ya buat teman-teman. Kalau ada masukan silahkan di komen. Mau di subscribe syukur, nggak juga nggak apa-apa. Makasih banyak buat semuanya. Salam.